Ruben Onsu tiba-tiba mengunggah video milik Giorgio Antonio. Tapi yang bikin heboh bukan videonya, melainkan satu kalimat yang langsung memicu spekulasi netizen. Jagat media sosial kembali dibuat panas oleh unggahan terbaru Ruben Onsu. Presenter ternama itu mendadak membagikan sebuah video yang ternyata bukan miliknya. Video tersebut sebelumnya sudah lebih dulu diunggah oleh Giorgio Antonio, pria yang belakangan sering dikaitkan dengan Sarwenda. Dalam video itu, Giorgio memperlihatkan aktivitasnya sepulang kerja. Ia mengatakan bahwa daripada terjebak macet di luar, lebih baik menikmati waktu untuk recharge di rumah. Di rumah aja sih, charge di rumah aja sih. Namun, ada satu bagian yang langsung mencuri perhatian. Kalimat recharge di rumah saja dalam video itu bahkan terlihat diulang sehingga menjadi fokus utama. Tak berhenti sampai di situ, Ruben kemudian menambahkan caption yang membuat netizen semakin penasaran. Di rumah emang paling enak, kita ngopi dulu yuk, tulis Ruben. Sontak, unggahan tersebut memicu berbagai spekulasi. Pasalnya, rumah yang terlihat dalam video diyakini merupakan rumah mewah yang dulu dibangun Ruben dan Sarwenda saat masih bersama. Rumah yang disebut memiliki fasilitas super mewah itu bahkan kabarnya masih menjadi tanggung jawab Ruben hingga saat ini. Lalu, apakah unggahan tersebut hanya kebetulan? Atau ada pesan yang sengaja ingin disampaikan Ruben kepada seseorang? Sampai sekarang belum ada penjelasan resmi dari Ruben. Tapi satu hal yang pasti, unggahan ini sukses membuat netizen kembali ramai berspekulasi di media sosial. Kalau menurut kalian, caption Ruben ini sekadar komentar biasa atau justru sindiran yang sengaja ditujukan kepada seseorang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadwal pekerjaan yang padat menuntut saya untuk pergi ke sana-sini. Banyak aktivitas yang saya lakukan baik itu indoor maupun outdoor membuat saya harus jaga kebugaran tubuh. Makanya, saya selalu pastiin untuk memenuhi asupan dengan baik, salah satunya minum air mineral yang berkualitas kayak Limineral ini. Saya selalu pilih dan percaya Limineral satu-satunya yang cantumin kandungan mineral di kemasannya. Mineral alaminya bikin badan berasa enteng dan tetap bugar walaupun aktivitas padat. Jangan salah pilih ya, pilih mineral yang paling berkualitas seperti Limineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang selalu heboh di masyarakat. Sebelumnya minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga tetap bisa menayangkan berita-berita yang selalu heboh, selalu viral, bisa menambah wawasan kita semuanya. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah ruah, dan dimudahkan segala urusannya. Baiklah saudaraku, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Di tengah bergulirnya proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwenda secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Mundurnya sang pengacara secara tiba-tiba ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan publik. Pasalnya, selama ini tim hukum terlihat pasang badan dalam meluruskan berbagai tudingan miring yang menerpa kliennya. Menurut informasi yang beredar, rupanya mundurnya pihak kuasa hukum dipicu oleh kondisi perkara yang dinilai sudah tidak lagi kondusif. Permasalahan yang awalnya fokus pada satu titik kini justru merembet kemana-mana.
hingga menyeret persoalan personal, bisnis, hingga isu-isu liar di media sosial yang dinilai mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya. Selain itu, masalah yang kian melebar, alasan kuat dibalik keputusan hengkangnya tim kuasa hukum ini adalah adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar. Pihak ketiga yang tidak disebutkan identitasnya secara gamblang ini diduga kuat mencoba menyetir opini publik serta ikut campur dalam pengambilan keputusan hukum. Sehingga menurutnya hal tersebut dinilai telah melanggar batasan profesionalisme dan kode etik kerjasama antara pengacara dan klien. Inilah 3 pemicu utama mundurnya kuasa hukum Sarwenda. Pertama, substansi kasus kabur, perkara melebar ke ranah personal dan eksternal yang tidak relevan. 2, intervensi pihak ketiga, adanya pihak luar yang mencoba mendikte langkah hukum. Ketiga, ketidaknyamanan profesional, lingkungan kerja yang sudah tidak lagi objektif untuk membela klien. Kali ini melibatkan sang anak, yakni Betran Peito, yang untuk kedua kalinya kembali buka suara mengenai perseteruan kedua orang tuanya. Melalui curahan hatinya di media sosial, penyanyi berbakat yang kerap disapa Onyo itu secara tegas menantang sang ibu Sarwenda untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi di rumah sebelum memutuskan keluar rumah dan memilih tinggal bersama sang ayah, Ruben Onsu. Betapa mengejutkannya saat Onyo mengungkap perlakuan buruk Sarwenda selama di rumah yang gemar memaksa kedua putrinya untuk menaruh kebencian pada sang ayah Ruben karena telah pindah keyakinan. Dan rahasia itu diungkap dengan terang benderang oleh Onyo melalui Instastory-nya. Baru lagi melihat berita ini bahwa Ruben menegaskan terhadap Gio karena segala fasilitas dan operasional rumah yang saat ini dipakai oleh Sarwenda dan anak-anaknya masih jadi tanggung jawab si Ruben. Jadi Gio, pacarnya Sarwenda, tolong untuk lebih pakai otaknya agar tidak seolah-olah itu rumahnya kamu, karena itu bukan rumah kamu dan seharusnya kamu tidak menggunakan fasilitas apapun itu untuk kepentingan kamu pribadi seperti syuting, endorse dan lain-lain. Itu bukan ranah kamu untuk mengerjakannya di situ. Semoga kau tidak lagi ada di sana untuk memakai fasilitas syuting. Oke? Di dalam video ini, Ruben Onsu mengatakan bahwasanya rumah yang masih ditempati itu, ya, cicilannya masih Ruben itu yang bayar. Cicilan rumah itu Ruben yang masih membayarnya. Nah, sementara kuasa hukum dari Sarwenda ini mengatakan bahwasannya si RO ini menjaminkan atau menggadaikan rumah itu untuk suatu pinjaman membuka perusahaannya si RO tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah cicilan rumah yang masih si RO yang bayar itu merupakan cicilan pinjaman uang dengan jaminan rumah tersebut, atau memang rumah yang ditempati oleh Sarwenda dan anak-anaknya itu masih dalam pembiayaan suatu bank atau apa gitu yang masih dalam cicilan seperti itu. Kalau misalnya kuasa hukum Sarwenda mengatakan bahwasanya rumah itu dijaminkan untuk pinjaman uang, itu artinya rumah itu bukan dalam posisi cicilan. Gak usah deh, gak usah. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Pilih sendiri. Enggak lah, ngapain harapin laki-laki apalagi Chong. Guys, kita pulang aja guys di akunnya Bunda guys. Guys, aku lupa sih kalau. Tolong, selamatkan aku guys. Ayo, aku kita Tahu apa? Nggak bisa bedain. Gue juga dulu nggak bisa bedain sih Chong atau laki. guys. Kamu mungkin nggak bilang. Guys, udah ya. Tapi sekarang aku udah bisa bedain antara Chong sama laki. Bapak guys. Aku mau keluar gak jadi guys. Kalau Anda lagi ada apa di situ? Guys, udah ya guys, sekarang kita live dulu, bye guys. Lu apa? Lu semua orang ketawa. Aku dulu di TV. Ini penipu. Kalau aku merasa itu penipu. Bun, udah ya bun, baik. Tentu ya
Ruben dari awal sudah keberatan ya kalau anaknya digunakan untuk hal-hal yang bekerja gitu ya, live content malam hari ya, yang harusnya anak itu tidur ya, dan seharusnya juga nggak perlu anak-anak itu terlibat kan dalam masalah-masalah pribadi ibunya dengan siapapun kan, pasti anak di bawah umur ya. Ini yang sebagian masyarakat menilainya itu adalah sebagai satu bentuk eksploitasi, dan nggak seharusnya, nggak sepantasnya itu sebagian orang berpikir seperti itu ya, tergantung kacamata yang melihatnya. Dan memang semakin kenceng tuh desakan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu, karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman, juga mungkin ada eksploitasi dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan S kan gitu. Nah jadi Tak apa tujuannya, namun publik terlanjur tak mempercayainya. Dia galau, kalau dibilang galau. Dia itu lagi butuh orang gimana dia harus dengar ceritanya. Dia mau ke siapa orangnya? Ke aku. Gitu. Makanya aku ada waktu sama dia. Aku sekarang sering setiap hari pasti ada waktu sama dia. Kayak aku sebelum aku kemarin ada syuting di dekat villa, syuting sinetron gue yang terbaru. Aku luangin waktu sama ayah. Ya, ayo kita ngobrol yuk. Kita cerita-cerita apa yang ayah rasain sekarang, apa yang lagi ayah alamin sekarang gitu. Ayo, mau kemana? Mau selfie. Sini. Sini dulu. Sini. Beli ayam berduit. Pada bilang ini Thailand. Gak mungkin. Jangan ditanya. Nih, ayo syutingnya. Ayam yang iu yang beli mahal-mahal banget. Beli ayam berduit. Pada bilang ini Thailand. Gak mungkin. Jangan ditanya. Nih, ayo syutingnya. Ayam yang iu yang beli mahal-mahal banget. Inilah rumah sosok Giorgino Antonio yang akhirnya mulai terungkap ke publik dan langsung menjadi sorotan hangat warganet di tengah polemik yang masih memanas antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Selama ini nama Giorgino Antonio terus menjadi perbincangan publik lantaran kedekatannya dengan Sarwenda. Namun menariknya, kehidupan pribadi Gio termasuk tempat tinggalnya justru jarang tersorot media. Kini perlahan fakta mengenai kediaman Giorgino mulai terbuka. Rumah Gio disebut tengah menjalani renovasi besar-besaran dengan konsep modern dan mewah. Hal tersebut langsung membuat publik penasaran lantaran sebelumnya banyak netizen mempertanyakan latar belakang kehidupan Gio yang dinilai misterius. Ya urusin nih. Aku kasih kalian aja dikit ya. Thank you Nisa. Thank you. Saat ini lagi pengerjaan. Lagi banyak pengerjaan. Oke, jadi buat mereka yang suka ngomongin aku, cuman ngomong, nah usah begini. Ini masih udah terlalu, tapi ini kamar mandi juga lagi direnov habis-habisan tuh. Ya, lagi dimasuk-masukin semua. Ini walk-in closetnya juga bakal dirombak semuanya. Masa bathroomnya juga udah kosong. Jadi gue kayak di kamar kecil gitu sekarang. Gue di kamar anak-anak sih, sekarang itu di kamar anak-anak dulu. Begitu. Tapi nanti kalau rumah aku udah jadi full, rooftop aku udah jadi, live house-nya udah jadi, akan lebih sering live-nya di sini. Ya kan Mamio? Nanti udah jadi semua akan lebih sering live-nya di sini kan? Apa saya? Kalau udah jadi semua live-nya akan lebih sering di sini kan? Siap, Bapak. Tuh, kamu denger kan? Siap Bapak. Malam. Orang yang suka bohong hidupnya capek sendiri, nggak pernah tenang. Karena tiap hari itu dia pasti takut ketahuan, takut salah ngomong, takut ceritanya kebongkar. Makanya orang yang sering bohong, omongannya itu suka berubah-ubah. Hari ini beda, besok beda lagi tuh.
Karena dia sibuk nutupin kebohongan sebelumnya. Beda sama orang jujur. Orang jujur itu nggak perlu mikir keras buat ngingetin omongannya sendiri, karena dia nggak nyusun yang namanya cerita. Dan jujur itu kadang emang bikin malu, kadang bikin kita dimarahin orang, kadang bikin nggak enak juga. Tapi setidaknya hidup lu tenang. Sekali nih lu kebiasa bohong, hidup lu itu habis buat nutupin kebohongan berikutnya. Menurut lu, orang pembohong itu bisa berubah apa enggak? Lu punya pengalaman ketemu sama orang kayak gini atau hidup sama pembohong? Tak hanya rumahnya yang menjadi perhatian, barang-barang mewah milik Gio juga ikut ramai dibahas. Salah satunya koleksi jam tangan mewah yang disebut memiliki harga fantastis hingga miliaran rupiah. Jam tangan mewah milik Giorgio Antonio. Yuk kita bahas. Lagi ramai banget nama Giorgio Antonio, lagi hot topic di dunia sosial guys. Apalagi kekasih Sarwenda sekarang ini lagi berseteru dengan kubu sebelah, dan netizen banyak ngait-ngaitin beliau sama CEO, tapi CEO gadungan guys. Benar atau tidaknya Koko nggak ngerti, tapi yang lebih menarik perhatian Koko adalah dari jam tangan yang dia pakai guys. Dan itu harganya semua nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Nah, dari sini kalian bisa lihat di jam tangan beliau yang warna putih itu adalah Rolex Daytona white dial menggunakan bracelet stainless steel guys, dan harganya itu kisaran kurang lebih 400 jutaan. Kedua, kalian bisa lihat juga ini dari Rolex Daytona Cosmograph brown dial, dan ini harganya cukup fantastis, sekitar 900 juta rupiah guys. Nggak berhenti sampai situ, selain Rolex dia pun juga punya jam tangan Richard Mille. Kalau kalian lihat di tangan ini adalah RM67 yang versi tipis, dan harganya bikin kaget guys, 3,6 miliar bos. Selain RM juga punya Patek Philippe. Nah, kalau kalian lihat di tangannya ini, itu adalah Patek Philippe Aquanaut yang seri rose gold, dan harganya di kisaran 1,7 miliar rupiah. Masih dari Patek Philippe lagi guys, tapi ini versi Patek Philippe Nautilus, dan harganya juga nggak sembarangan guys, di angka 2 miliar rupiah bos. Dari beberapa koleksinya beliau, dari Rolex, Richard Mille sampai dengan Patek Philippe itu kalau di total aja sudah berapa miliar guys. Ini kayaknya beneran CEO deh. Nggak mungkin kalau gadungan bisa beli jam tangan sampai bermiliar-miliar seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun bukan hanya soal gaya hidup mewah yang membuat nama Giorgio terus jadi sorotan. Yang paling ramai diperbincangkan justru adalah kemesraannya dengan Sarwenda dalam berbagai sesi live media sosial. Banyak netizen menilai keduanya terlalu terbuka, menunjukkan kedekatannya di depan publik. Bahkan beberapa momen tersebut dilakukan di hadapan kedua putri Ruben dan Sarwenda, yakni Thalia dan Tania. Situasi semakin menjadi perhatian karena momen kebersamaan itu disebut terjadi di rumah milik Ruben Onsu yang kini masih ditempati Sarwenda bersama anak-anaknya. Hal inilah yang disebut membuat Ruben geram. Ruben dikabarkan tidak ingin Giorgio lagi datang ke rumah tersebut ataupun menggunakan fasilitas yang selama ini ia siapkan untuk kedua putrinya, termasuk kendaraan yang diperuntukkan bagi Thalia dan Tania. Itu CEO kopi, yuk main CEO-nya udah, yang punya rumah udah tahu tuh, udah posting lagi malah. Terus yang punya rumah posting, CEO-nya langsung nge-delete postingannya. Yang pakai mobilnya yang punya rumah, pakai kulkas yang punya rumah, buka kulkas ketakutan, takut yang punya rumah nongol ya. Aduh CEO mau gaya-gayaan, mau terima endorse. Oh iya, endorse kan dibayar ya dari kopi ya. Bayar dong sama yang punya rumah. Kopi, bayar. Ya, jangan gratisan aja. Udah gratisan, ewi di sana gratisan. Pakai lagi buat endorse. Gak malu nih CEO ya, CEO BH. Habis itu yang si Jendes merasa CEO yang kegantengan, sok bangga, muka lu flat. Tau gak lu? Cici, muka lu flat, terlalu bangga sama CEO gadungan. Balikin, yang lupa balikin ininya yang lu udah pakai, apanya, kenikmatan dari Genders. Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya, kita juga launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko kurang lebih ada 2000 toko lah.
Itu kalau di kota-kota itu ada berapa ratus. Dukungan kepada Ruben pun terus mengalir dari sahabat-sahabat artis. Salah satu yang ikut bersuara adalah Bunda Korla. Ia menyoroti soal rumah yang kini ditempati Sarwenda bersama anak-anak dan meminta Giorgino untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Polemik ini pun terus menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Di tengah derasnya komentar publik, banyak netizen berharap semua pihak bisa menemukan jalan damai demi kebahagiaan anak-anak yang ikut terdampak dalam persoalan ini. Nggak malu ya ngaku-ngaku rumah sendiri, kecapean, banyak macet, macet di mana?